Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Islam Tarbiyatul Falah. Hari ini sudah berkumpul untuk mengikuti pembelajaran atau kegiatan yang hari ini akan disampaikan oleh saya. Dan perkenalkan, nama saya Nur Arifah Rahmah. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10 ya. Dan mudah-mudahan Anda semua dapat mengikuti materi hari ini sampai tuntas, dan nanti di akhir ada tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Baik, hari ini kita langsung saja ya. Materi hari ini kita akan membahas tentang eksplorasi gagasan produk kerajinan. Sebelum kita membahas lebih lengkap mengenai materi hari ini, ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kegiatan hari ini, yaitu yang pertama adalah diharapkan siswa-siswi dapat mengeksplorasi berbagai produk kerajinan yang ada di daerah sekitar, kemudian dapat menganalisis mengenai bahan, alat, teknik, aspek ergonomis, dan nilai ekonomis sebuah produk kerajinan Nusantara. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kerajinan. Kata kerajinan itu sebetulnya berasal dari kata rajin yang artinya adalah barang atau benda yang dihasilkan dengan keterampilan tangan. Biasanya kerajinan ini terbuat dari berbagai macam bahan, dan juga dari kerajinan ini juga menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Untuk definisinya, kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Mungkin kalian pernah di rumah ya, atau pernah punya pengalaman ketika sekolah di jenjang TK ya maupun SD, SMP, kalian pernah mengikuti praktek untuk membuat sebuah kerajinan, misalnya kerajinan yang terbuat dari bahan limbah ya, yang tadinya tidak tahu akan berguna atau tidak. Ketika kita mengekspresikan ide kreativitas kita ya dalam membuat suatu kerajinan dari bahan limbah yang tadinya tidak terpakai, ketika kita buat suatu kerajinan, maka yang tadinya limbah tidak ada nilainya, ketika sudah menjadi sebuah kerajinan, maka itu akan bernilai atau memiliki nilai jual ya. Misalnya kerajinan limbah dari limbah bangun datar ya, baik itu dari kertas, kemudian plastik, bahkan banyak di antara kita ya di wilayah kita, mungkin juga ada di beberapa daerah di sekitar tempat tinggal Anda, ada perajin yang memang dia menghususkan membuat kerajinan dari
berbagai macam limbah ya. Misalnya limbah plastik yang bisa membuat jadi dari barang, misalnya tas ya, atau misalnya dari plastik yang dianyam segala macam. Dan itu banyak juga teknik kerajinannya ya. Dan dari situlah kita bisa menghasilkan sebuah kerajinan ya yang bernilai jual. Bahkan ada juga yang memang dari yang tadinya dari bahan limbah yang tidak terpakai, setelah menjadi barang yang bernilai itu harganya bisa jadi mahal ya, karena memang mungkin dari pengerjaannya yang memang butuh proses ya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ada perajin batik dan juga perajin anyaman bambu ya. Mungkin kalian pernah melihat atau pernah mengunjungi perajin-perajin ini ya. Indonesia kan terkenal ya memiliki warisan budaya yang disebut dengan batik ya. Batik ini adalah khas warisan budaya Indonesia ya. Bahkan UNESCO sendiri menetapkan bahwa batik itu sebagai warisan budaya tak benda ya. Juga batik ini layak diakui dunia karena dibuat dengan teknik, kemudian memiliki simbolisme dan budaya yang sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia ya. Dan sudah diakui dunia ya. Suatu kebanggaan tersendiri kita sebagai warga Indonesia memiliki warisan budaya khas Indonesia yang sudah dikenal oleh mancanegara ya. Jangan sampai nih kita sebagai anak muda ya harus bisa melestarikan warisan budaya. Kalau bukan kita ya siapa lagi ya? Karena batik ini sekarang sudah kalau zaman dulu anak muda pakai batik tuh kayak seperti gengsi gitu, karena jadul, paling yang pakai batik mah biasanya orang dewasa atau orang tua gitu ya. Tapi zaman sekarang sudah berbeda karena sudah banyak macam-macam batik-batik modern yang memang dipakai untuk anak muda pun ya sangat menarik gitu ya. Sehingga seiring perkembangan zaman ya, para produsen batik itu membuat suatu model ya fashion ya yang berasal dari batik itu sendiri, tapi dibuat semenarik mungkin ya, agar setiap kalangan itu dapat menyukai ya atau merasa bangga menggunakan batik. Kemudian yang gambar di sampingnya yaitu mengenai kerajinan anyaman ya. Mungkin kalian pernah melihat kerajinan anyaman itu kan ada dari, biasanya kan kalau kerajinan anyaman ini terbuat dari bahan yang keras ya biasanya dari bambu, kemudian dari rotan, dan kita bisa temui hasil-hasil kerajinan dari anyaman bambu, misalnya seperti untuk tempat nasi ya, tempat buah, keranjang buah, piring rotan ya yang terbuat dari anyaman rotan. Kemudian kita juga bisa lihat furnitur ya yang dianyam, dan masih banyak lagi ya tentunya. Dan Indonesia hanya terdiri dari berbagai macam menghasilkan
kerajinan Nusantara ya. Kalau kita tuangkan mungkin lebih dari puluhan bahkan ratusan mungkin ya, karena kita kaya akan hasil kerajinan yang khas, memang khas dari Indonesia. Nah, untuk kerajinan batik ini adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan juga teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Nah, batik Indonesia ini dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain, motif, maupun prosesnya. Kan batik itu banyak ya teknik pembuatannya ya, ada yang batik cap ya, ada batik tulis. Tentunya untuk dari segi kualitas ya, harga biasanya menentukan gitu kan dari proses pembuatannya. Apalagi kalau misalnya batiknya batik tulis ya, batik tulis kan cukup cukup rumit pembuatannya dan juga membutuhkan waktu yang lama. Beda halnya dengan batik yang dicetak ya, atau batik cap, itu kan pengerjaannya pasti cepat ya. Pasti dari segi harga juga akan menentukan ya. Kemudian selanjutnya yaitu kerajinan anyaman. Nah, tadi beberapa dibahas sedikit bahwa anyaman ini mempunyai arti seni menganyam benda-benda seperti wadah, tikar, kemudian tutup kepala ya, yang biasanya terbuat dari bahan serat ya, rotan, bambu, pandan, dan sebagainya ya. Banyak ya kita temui mungkin di daerah sekitar kita ya, wilayah sekitar kita yang ada. Mungkin kalau dari bambu ya, kita bisa temui seperti wadah untuk ikan ya, biasanya kan terbuat dari anyaman bambu. Kemudian banyak lah ya jenisnya. Nah, menganyam ini adalah proses menjaringkan atau menyilangkan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan kerajinan ya. Bahan-bahan kerajinan dari alam itu kan banyak tersebar luas di wilayah Nusantara. Nah, bahan-bahan tersebutlah yang dimanfaatkan sebagai salah satu produk kerajinan yang terbuat dari tanah liat misalnya, kemudian logam, bambu ya, kayu, batu, serat alam, dan lain-lain. Seperti contohnya kerajinan gerabah ya, kemudian anyaman bambu, ukiran kayu ya. Itu untuk bahan kerajinan sendiri kan ada yang terbuat dari bahan yang keras, ada juga yang lunak. Seperti gerabah kan itu terbuatnya dari bahan yang lunak ya, dari tanah liat yang dibentuk, diputar ya, sehingga membentuk suatu gerabah itu sendiri dan bernilai jual. Kemudian anyaman bambu tadi sudah dibahas, ukiran kayu juga menjadi salah satu kerajinan yang diminati, apalagi ukiran ya. Ukiran itu kan pembuatannya cukup rumit ya, cukup membutuhkan waktu yang lama. Biasanya kalau misalnya kita beli furniture yang memang ukirannya tuh bagus ya, biasanya harganya juga akan tinggi ya, karena seni itu mahal ya. Seni itu mahal karena berhubungan dengan yang namanya kreativitas, kemudian dari prosesnya juga ya, proses pengerjaannya. Kemudian yang kedua adalah
kita analisis mengenai alat kerajinan. Biasanya alat kerajinan yang biasa diperlukan dalam pembuatan kerajinan tangan tentunya yang pertama seperti alat potong, kemudian alat ukir seperti pisau, ya, pulpen ukir, kemudian alat ukur seperti penggaris, meteran, alat lukis, kemudian mesin bor, skrup, obeng, lem, cat gitu ya, amplas, pewarna dan lain-lain. Itu merupakan beberapa alat kerajinan yang biasa digunakan dalam pembuatan kerajinan tangan. Yang ketiga adalah teknik kerajinan. Jadi ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam membuat suatu kerajinan. Baik, untuk teknik kerajinan ini ada beberapa teknik, tapi ini tidak semua. Ya, ini kita bahas ada beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam membuat suatu kerajinan. Yang pertama ada teknik pahat, ya, teknik tenun, teknik potong, teknik anyaman, teknik putar, ya, kemudian teknik cetak dan teknik ukir. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teknik pahat, ya. Teknik pahat adalah teknik dari karya seni rupa 3 dimensi yang menggunakan perkakas alat martil, ya, kemudian kikir dan lain sebagainya, khususnya untuk material kayu dan batu. Nah, teknik pahat ini sangat cocok digunakan supaya bisa menciptakan suatu kerajinan seni, ya. Teknik pahat biasanya kan untuk bahan-bahan yang cukup keras, ya, seperti batu untuk pembuatan patung, ya, atau teknik pahat untuk bahan-bahan seperti kayu, ya, untuk diukir dan segala macam. Nah, ini biasanya teknik pahat ini digunakan untuk bahan-bahan keras. Kemudian yang kedua yaitu teknik anyaman, ya. Teknik anyam tadi sudah dibahas bahwa teknik anyam ini merupakan teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menyilangkan bahan anyam berupa lungsin dan pakan. Beberapa bahan yang bisa dianyam contohnya seperti tadi rotan, ya, bilah, akar lidi, atau bahan dari tumbuhan lain yang sudah dikeringkan. Dedaunan juga bisa, ya, atau dari bambu.
Kemudian teknik potong atau biasa disebut dengan teknik potong sambung, yaitu teknik dengan cara menyatukan dan menggabungkan bahan agar menjadi satu dan membentuk benda kerajinan. Pada teknik potong sambung ini biasanya menggunakan sejumlah alat seperti gunting ya, cutter ataupun sejenis lainnya. Kemudian ada lagi teknik tenun. Nah, kalau teknik tenun merupakan teknik yang biasa digunakan dalam proses pembuatan kerajinan bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Nah, pada teknik ini diperlukan alat yang disebut dengan lungsin dan pakan. Karya yang dihasilkan dari teknik ini adalah seperti kain ya, sarung ataupun pakaian. Nah, biasanya untuk kain-kain tenun biasanya kan harganya mahal ya, karena prosesnya juga pengerjaannya bisa berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan karena memang prosesnya cukup lama. Sarung aja, kalau sarung tenun biasanya kan harganya bisa sampai jutaan kan. Nah, itu memang sesuai dengan proses pembuatannya, tingkat kesulitannya ya. Kemudian ada lagi teknik cetak. Nah, kalau teknik cetak adalah teknik pembuatan keramik menggunakan alat cetak yang cukup praktis. Bahkan, cetakan yang digunakan juga bermacam-macam, seperti cetakan padat, kemudian berongga, juga jengger, ya. Teknik ini juga terbagi menjadi dua jenis. Ada teknik sekali cetak, ya, yaitu untuk menghasilkan kerajinan dalam sekali cetakan saja dan tidak dapat diperbanyak. Ada juga teknik cetak berulang, ya, yaitu untuk menghasilkan produk karya kerajinan dalam jumlah banyak dengan ukuran yang sama. Kemudian ada lagi teknik putar. Teknik putar ini menggunakan alat pemutar kaki ya, biasa disebut dengan kickwheel, guna untuk menghasilkan bentuk yang simetris. Nah, biasanya yang menggunakan teknik ini adalah bentuk kerajinan dari keramik yang dihasilkan berbentuk silinder atau bulat. Biasanya teknik ini digunakan oleh pengrajin keramik ya. Nah, untuk teknik ukir seperti yang tadi ya, hampir sama dengan pahat ya, seni ukir yang biasanya kalau teknik ukir biasanya digunakan untuk bahan-bahan berbahan keras ya, seperti ukiran kayu ya, itu biasa menggunakan teknik ukir. Nah, ini adalah beberapa contoh produk kerajinan Nusantara ya. Ada teknik ukir nih, ini adalah ukiran kayu ya, dan pengerjaannya juga cukup rumit, cukup sulit, dan membutuhkan waktu yang lama. Maka mengapa alasannya kenapa ukiran kayu itu harganya cukup tinggi ya. Kemudian ini adalah kerajinan yang menggunakan teknik putar ya. Tahu cetak, teknik putar biasanya ini untuk pembuatan keramik gerabah ya. Gerabah. Kemudian ini adalah kerajinan yang menggunakan teknik anyam ya. Biasanya untuk kursi meja seperti ini menggunakan bahan yang keras ya, yang dianyam. Ini menggunakan bahan rotan ya. Kita bisa temui kerajinan-kerajinan dari rotan ya, yang salah satunya adalah kursi, tas, lampion ya, atau tempat lampu, kemudian dompet, dan masih banyak lagi ya untuk kerajinan rotan ini. Kemudian alat-alat makan seperti piring yang biasa kalian mungkin temui ketika undangan ya, biasanya pakai piring yang terbuat dari rotan ya.
Nah, ini adalah contoh produk kerajinan Nusantara yang menggunakan beberapa teknik seperti teknik ukir, teknik putar, dan juga teknik anyam. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai apa sih aspek ergonomis produk kerajinan itu, ya. Biasanya unsur ergonomis karya kerajinan itu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan, ya. Jadi kita bisa mengetahui sebetulnya kerajinan tersebut fungsinya untuk apa sih, kegunaannya untuk apa sih, atau untuk estetik saja, hanya untuk dipandang keindahannya, atau kita untuk aspek kegunaannya, ya. Jadi ada 3 aspek ergonomis produk kerajinan. Yang pertama adalah keamanan atau security, yaitu jaminan mengenai keamanan ketika orang yang menggunakan produk kerajinan tersebut. Jadi merasa aman gitu, tidak membahayakan. Misalnya dari dalam pengerjaannya, misalnya ukirannya tidak tajam gitu ya, sehingga tidak membahayakan. Jadi ketika menggunakan kerajinan tersebut, ia merasa bahwa kerajinan tersebut pembuatannya cukup rapi, aman, dan tidak membahayakan. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk tersebut digunakan, ya. Barang yang enak digunakan juga bisa disebut barang terapan. Nah, produk kerajinan terapan adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi, ya, sehingga ketika ia menggunakan kerajinan tersebut, ia merasa nyaman gitu. Produknya memang dipakainya merasa nyaman dan memang bermanfaat gitu. Kemudian yang ketiga adalah keluasan atau fleksibel, yaitu produk kerajinan yang sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Tadi kan sudah aman, kemudian nyaman, dan juga fleksibel gitu ya. Jadi produk kerajinan yang kita pakai itu yang memang sudah sesuai dengan kegunaannya atau terapannya. Dan produk terapan atau pakai ini dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan pemakaiannya agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya gitu. Nah, itu disebut dengan aspek ergonomis produk kerajinan. Dan yang terakhir yaitu aspek ekonomis produk kerajinan, ya. Atau nilai ekonomis yang terdapat dalam produk kerajinan itu harus memiliki nilai ekonomis. Yang pertama yaitu adalah penentuan target pasar. Jadi ketika kita membuat suatu produk kerajinan, tentu kan tujuannya adalah untuk dipasarkan, ya. Tentu kita harus menentukan target pasarnya, ya. Apakah ini memang ditargetkan untuk semua kalangan, tua, muda, anak-anak misalnya, atau memang target pasarnya hanya untuk orang-orang dewasa yang memang biasanya memiliki jiwa kesenian yang tinggi sehingga menyukai hal-hal yang berbau seni, ya. Kemudian yang kedua adalah
produk yang diminati oleh target pasar yang telah ditentukan. Jadi kita ketika sudah menentukan target pasar, kita harus tahu ya produk yang memang diminati oleh target pasar kita tuh yang seperti apa ya gitu. Contoh misalnya batik nih ya. Misalnya target pasarnya untuk semua kalangan, tua, muda, anak-anak, remaja gitu ya. Berarti kita harus bisa menciptakan produk yang diminati oleh semua kalangan tersebut. Oh, biasanya anak muda sukanya batik yang memang coraknya lebih cerah, atau misalnya sepertinya untuk anak-anak cocoknya seperti ini nih, atau untuk orang tua biasanya motifnya yang seperti apa gitu yang bisa diminati oleh seluruh kalangan gitu. Jadi tahu kita harus survei pasar dulu ya sebelum kita membuat suatu produk kerajinan. Kemudian yang terakhir adalah merinci perkiraan bahan dan anggaran biaya yang akan menentukan harga jual produk dan keterjangkauan daya beli target pasar ya. Kita ketika sudah menentukan target pasar, kemudian produk yang diminati oleh target pasar, berarti kita harus merinci perkiraan bahan atau anggaran biaya. Terlebih misalnya ketika mencari bahan baku ya, berarti kita harus mencari bahan baku yang kualitasnya bagus, tapi harganya juga terjangkau gitu ya. Harganya terjangkau karena itu menentukan harga jual produknya ya. Dan juga keterjangkauan daya beli target pasar tersebut ya. Ketika kita misalnya sudah menentukan target pasar, berarti kita juga harus tahu sepertinya target untuk harga ini nih, harga sekian sepertinya akan cocok untuk target pasar untuk misalnya semua kalangan, kayaknya cocok nih semua kalangan ya untuk harga sekian misalnya. Tapi kan ada ketika misalnya kita menjual suatu barang, ada yang bilang kan pasti ada yang bilang mahal ya, tapi ada juga yang bilang ini mah murah gitu karena dia tahu kualitas. Nah itu pentingnya menentukan target pasar. Kalau misalnya ada orang yang bilang produk yang kita jual mahal, berarti itu bukan target pasar kita ya. Kalau misalnya jadi produk yang kita jual pasti akan menemukan target pasarnya masing-masing ya. Ketika tidak cocok dengan produknya atau dengan harganya, berarti itu bukan target pasar kita. Nah itulah beberapa poin-poin penting ya yang hari ini sudah saya sampaikan mengenai tadi mengenai eksplorasi produk kerajinan Nusantara ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini ya bisa dipahami ya, dan juga bisa tersampaikan dengan baik ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, karena tadi ada beberapa gangguan sedikit ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.